Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nala Razaki dengan NIM belakang 142. Video ini merupakan video tugas dari UAS mata kuliah Internet of Things, yang dimana video ini saya akan menjelaskan 6 soal yang diberikan. Lapisan utama dalam arsitektur IoT sendiri ada perception layer, network layer, dan juga application layer. Yang dimana perception layer itu berfungsi untuk mengumpulkan data dari lingkungan fisik. Contohnya itu seperti sensor DHT, kamera CCTV, RFID, sensor gerak. Untuk network layer, itu tugasnya untuk mengirimkan data dari perception layer ke cloud atau aplikasi yang menggunakan jaringan. Contohnya seperti Wi-Fi, Zigbee, LoRa, atau ESP32. Dan yang terakhir ada application layer yang dimana menyediakan layanan sesuai kebutuhan pengguna dan mengambil keputusan. Contohnya itu kayak dashboard Thingsboard, aplikasi Blink, dan juga sistem keamanan smart home. MQTT kelebihannya itu lebih ringan, cocok buat bandwidth yang rendah, dan mendukung komunikasi publish. Untuk kekurangannya, butuh broker, misalnya seperti Mosquito, tidak cocok untuk file yang besar. Untuk HTTP, umum dan bisa bilang mudah digunakan dan punya dukungan yang luas. Tapi kelemahannya berat, boros bandwidth, dan daya. Tidak efisien untuk perangkat IoT yang terbatas. Untuk CoAP, ringan, berbasis UDP, mendukung multicasting, tetapi kurang dukungan yang luas, kurang andal juga di jaringan yang kompleks. Penggunaan dari masing-masing platform, yang dimana Blink itu digunakan untuk membuat dashboard mobile IoT dengan kontrol dan monitoring real time. Melainkan Thingsboard digunakan sebagai platform open source untuk mengelola data, sensor, dan visualisasi dashboard. Dan yang terakhir Firebase digunakan sebagai backend as a service dari Google dan juga digunakan untuk menyimpan data IoT secara real time dan autentikasi. Untuk manfaat dari integrasi cloud-nya sendiri, akses datanya dari mana saja, menyimpan data jangka panjang dan analitik dan visualisasi real time, skalabilitasnya yang tinggi dan kolaborasi antar perangkatnya. Tantangan keamanan data yang umum dalam sistem IoT itu ada kekurangan enkripsi, update firmware yang jarang terjadi, kelemahan autentikasi, dan juga keterbatasan daya komputasi untuk proteksi. Beberapa contoh real-time-nya adalah Mirai Botnet pada tahun 2016 yang dimana merupakan serangan DDoS pada perangkat IoT yang menggunakan default password. Cara mitigasinya menggunakan password yang lebih kuat, non-default, dan juga dienkripsi. Perbedaan dari sensor dan akuator adalah sensor mendeteksi kondisi lingkungan dan mengubahnya menjadi data. Contohnya sensor suhu dan juga sensor gerak. Akuator mengubah data menjadi aksi fisik, seperti motor servo, relay untuk menyalakan lampu. Contoh penggunaannya dalam smart home adalah sensor akan mendeteksi suhu ruangan. Apabila suhu terlalu panas, microcontroller akan mengaktifkan kipas aktuator. Konsep sistem IoT untuk mengukur suhu dan kelembapan, di sini saya menggunakan ESP32 sebagai microcontroller dan juga saya menggunakan DHT22 sebagai sensor. Di sini untuk menginisialisasi sensor DHT22 saya menggunakan define DHT-P15 dan juga DHT type DHT22. Lalu selanjutnya untuk setup sensor di sini ditambahkan void setup dan DHT bikin, lalu menambahkan data dari sensor menggunakan plot di sini humidity dan juga temperaturnya. Lalu juga ada validasi pembacaan sensornya, yaitu if instant humidity and instant temperature, yang dimana untuk mengecek apakah pembacaan gagal atau tidak valid. Dan yang terakhir untuk menampilkan di serial monitor. Di sini monitor tidak perlu digunakan, tapi sebagai opsional saja. Lalu jika dijalankan, dan waktu 2 detik di sini saya setting delaynya dan muncul di monitornya. Untuk alur kerja sistemnya sendiri, di sini DHT22 sebagai sensor akan membaca suhu dan kelembapan setiap interval waktu, yang dimana di sini saya setting selama 2 detik. Lalu ESP32 akan memproses data dan mengirimnya ke cloud, misalnya menggunakan MQTT ke broker atau HTTP post ke Thingsboard. Dan juga dan selanjutnya data ditampilkan di dashboard, grafik suhu dan kelembapan secara real time. Lalu yang terakhir bisa juga ditambahkan alert jika suhu di atas di ambang batas tertentu.